Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau harapan kami Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Haleluya,
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di ibadah pagi pada hari ini. Apa kabar saudara semua? Saya berdoa saudara semua dalam keadaan yang luar biasa baik, karena Allah kita, Allah yang membuat semuanya menjadi baik. Amin. Mari pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan memulai dengan sebuah ilustrasi. Ya. Pada tahun 1884, seorang anak muda meninggal dunia. Dan kedua orang tua dari anak muda ini setelah pemakaman dilangsungkan, ingin membuat memorial atau kenang-kenangan atas nama anaknya. Ya. Dan kemudian kedua orang tua ini mereka berjumpa dengan seseorang yang bernama Charles Eliot. Nah, Charles Eliot ini pada saat itu adalah presiden dari Harvard University, Universitas Harvard yang ada di Amerika Serikat. Nah, si Charles Eliot ini menemui atau mau ditemui oleh, menurut Charles Eliot, pasangan yang cukup tidak diduga-duga atau agak misterius ini, ya, ditemui di kantornya di Harvard University. Dan kemudian Charles Eliot bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk Bapak berdua, untuk Bapak dan Ibu yang datang ke tempat ini saat ini. Dan kemudian setelah pasangan suami istri ini menceritakan keinginannya untuk mendanai sebuah memorial atau mendanai sebuah memorial itu kalau di budaya Indonesia itu seperti patung atau sesuatu yang bisa menjadi kenang-kenangan, yang bisa dikenang gitu ya. Setelah Eliot mendengar penjelasannya, di tengah-tengah penjelasan itu Charles Eliot berhenti dan dengan tidak sabar dia berkata, mungkin engkau punya saran yang lain Bapak Ibu ya. Mungkin kalau namanya diabadikan sebagai nama beasiswa bagaimana? Begitu. Dan kemudian kedua orang tuanya bilang, oh enggak Pak Eliot, kami berpikir sesuatu hal yang lebih substansial daripada sekedar hanya beasiswa saja. Mungkin sebuah bangunan
yang bisa memakai nama anak saya, begitu. Dan kemudian dengan nada yang cukup meneror, tegas sekali, Charles Eliot, presiden dari Harvard University, berkata dan bilang bahwa maaf, enggak bisa, terlalu mahal untuk sebuah bangunan, mungkin Bapak Ibu enggak punya uangnya. Kira-kira tersirat seperti itu. Akhirnya, pasangan suami istri ini pulang. Dan ternyata tahun depan Charles Eliot mengerti, menyadari bahwa rencana yang tadinya diberikan kepada Charles Eliot ini pergi ke tempat yang lain. Ternyata ada dana pada tahun itu 1884, ada dana sebesar 26 juta US dollar yang diberi nama membangun sebuah memorial, begitu ya, yang diberi nama Leland Stanford Junior University. Dan hari ini universitas itu lebih dikenal dengan nama Stanford University. Nah, dari kisah ini apa yang bisa kita pelajari? Hari ini kita akan belajar sebuah hal yang sederhana, yaitu jangan kita terlalu cepat menghakimi. Kita buka bersama-sama dalam Roma 14 ayat 13. Roma 14 ayat 13. Roma pasal 14 ayat 13, kita baca bersama-sama. Ya, saudara boleh lihat di layar saudara. Demikian bunyi firman Tuhan, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Kitab Roma ini jelas saudara mengatakan jangan kita saling menghakimi. Jangan kita hanya karena lihat luar saja kita curiga kepada orang lain dan kita katakan jangan-jangan orang ini mau berbuat buruk pada saya. Atau sebaliknya, jangan-jangan model orang yang seperti ini itu orang yang sangat mau berbuat baik pada saya. Ternyata menghakimi itu sebuah hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Apalagi main hakim sendiri. Ya. Nah, kita sebenarnya sudah main hakim sendiri ketika kita sudah menuduh seseorang satu perkara yang kita tidak benar-benar tahu duduk perkaranya bagaimana, kita sudah menghakimi. Ya. Lalu, kalau firman Tuhan katakan jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung, berarti kita tidak boleh menghakimi dong. Oh iya, lebih baik kalau kita tidak tahu, ya lebih baik tidak usah menduga-duga, apalagi menghakimi. Lebih baik kita berpandangan yang positif terhadap orang itu. Meskipun kita manusia, kita tidak bisa 100% senantiasa demikian. Namun biarlah firman Tuhan ini menjadi sebuah pattern buat kita, menjadi sebuah arahan bagi kita. Nah, lalu kita coba turun lagi ke Roma 15 ayat yang ke-1. Roma 15 ayat yang ke-1. Firman Tuhan pun menasehatkan dengan jelas. Rasul Paulus berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudara, tidak ditegaskan dengan terlalu lebar, panjang, tetapi singkat pada jelas. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah, ini begini saudara. Ayat ini berbicara kepada kita mengenai being helpful. Ya. Menjadi penolong. Namun hari-hari ini yang kita temui, ya, mencari sensasi dengan cara mengulurkan tangan ke orang lain. Nah, itu dua hal yang jauh berbeda. Tuhan Yesus pun tidak pernah mencari sensasi. Tetapi yang dia lakukan yaitu menolong. Itu sudah hal yang sensasional tanpa harus mencari sensasi. Ya. Oleh karena itu pagi hari ini kita dinasehati. Jangan kita menghakimi. Namun pada saat kita kuat, kita bisa membantu orang lain. Ya tentunya kita lihat situasi dan kondisi.
Jangan sampai kita disalah mengerti begitu ya. Dan berdoa dulu kepada Tuhan. Seperti Daud saudara. Daud pun juga punya hati yang menolong pada saat dia jadi raja. Tapi terjadilah pada suatu saat ketika dia menjelajahi kerajaannya. Ada ditemui beberapa keluarga yang sangat miskin. Sangat tidak sejahtera. Dan sebetulnya Daud dengan mudahnya, saya sudah berkata ini berkali-kali karena ini pola yang sangat menempel di hati saya. Daud sebetulnya bisalah tinggal bawa berapa kantong emas, kasihkan ke keluarga itu, makmur keluarga itu. Daud bisa menolong, tapi Daud lebih berhati-hati. Daud lebih dulu inquire his God. Daud datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, apa yang sebaiknya aku lakukan? Padahal Daud bisa melakukannya. Karena apa? Karena Daud tahu semua yang dia lakukan itu dia mau dituntun senantiasa oleh Tuhannya. Nah demikianlah dengan kita. Tadi pelajaran dari ayat pertama kita belajar dari ilustrasi. Jangan kita terlalu cepat menghakimi. Ya, kadang-kadang justru orang yang penampilannya nggak apa ya, kalau kata orang di Jawa itu nggak masuk akal gitu loh ya. Potongannya nggak sesuai gitu. Kadang-kadang justru itu orang-orang yang dikirim Tuhan untuk bisa kita tolong atau bahkan menolong kita. Bukan minta-minta tolong ya, menolong kita. Kita tidak perlu terlalu cepat menghakimi. Kenapa kok saya berani bagikan ini? Karena saudara hari-hari ini kalau Anda akrab dengan sosial media, terutama dengan keadaan negara kita saat ini, terlalu cepat menghakimi itu sudah menjadi seolah-olah menjadi habit atau kebiasaan. Dan karena banyak yang mungkin kerja dari rumah, punya banyak waktu nganggur, sehingga lebih banyak menonton hal-hal seperti itu dan terlatih untuk lebih cepat berbicara daripada berpikir. Tidak cari info dulu tetapi lebih cepat berbicara. Dan itu di hadapan Tuhan sudah tidak benar. Jangan sampai harusnya kita yang dapat 26 juta dolar seperti Charles Elliot tadi. Tapi kita enggak bisa. Kamu siapa? Ternyata lepas ke Stanford University. Nah, dengan tidak menghakimi, dengan menggantungkan diri kita, pikiran kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan siap untuk kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan mundur ke kitab Matius. Kita buka Matius 7 ayat 1 dan 2. Matius 7 ayat 1 dan 2. Coba kita lihat Matius 7 ayat 1 dan 2. Dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ini perkara yang baru lagi. Dinasihatkan jelas oleh Tuhan Yesus. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak menghakimi. Ini berbicara mengenai menabur dan menuai. Kita kan tidak mau dihakimi. Mari kita jangan menghakimi. Karena apa yang kita lakukan, itu juga akan mengenai kita. Karena sistemnya begitu. Nah saudara, sekarang kalau saudara rindu untuk dikasihi oleh orang, kasihi orang lain juga. Kalau saudara rindu diberkati oleh Tuhan, maka jadilah berkat. Sekali lagi berkat bukan hanya berbicara mengenai harta atau uang. Banyak hal-hal yang lain. Ya. Ukuran yang Anda pakaikan ke orang lain akan dikenakan kepada Anda. Matius 7, kita turun ke ayat ketiga dan keempat. Ayat ketiga dan keempat. Masih dalam Matius pasal 7. Dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat 4, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu.
Nah, ini sebuah teguran yang sangat keras sekali. Bahwa kadang-kadang kita itu bisa melihat kesalahan yang ada di kehidupan orang lain. Kita bisa melihat kecacatan mereka dalam bertindak, berkata-kata. Tapi kita tidak sadar bahwa kita sendiri punya problem yang harus diselesaikan dulu. Kita punya sebuah tantangan atau sebuah perubahan hidup yang harus kita jalani sebelum kita terlalu banyak mencerca orang lain dengan penghakiman-penghakiman. Begitu ya. Nah, biar Tuhan Yesus melalui firman-Nya ini mengingatkan kita bahwa being judgmental atau terlalu cepat menghakimi orang lain, menilai orang lain, itu bukan perkara yang akan mendatangkan ketenangan atau damai sejahtera. Tapi justru kita nanti akan memakan buah si malakhamanya. Oleh karena itu, kalau memang misalnya ada perkara yang tidak nyaman kita dengar dari orang lain, mari kita latih diri kita untuk tidak melakukan langkah pertama yang salah, yaitu terlalu cepat menghakimi. Saya tahu mungkin saudara berkata, "Kak iso, aku kat biyen ya wis ngene." Nah, firman Tuhan katakan kita ini ciptaan yang baru. Mari setiap hari kita mau belajar untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Supaya kita semakin serupa seperti Yesus. Ya. Roma 14 ayat 19, ayat terakhir pada pagi hari ini. Roma 14 ayat yang ke-19. Ayat yang sering kita renungkan dan mungkin banyak saudara yang menjadikan ayat ini ayat favorit saudara. Coba kita baca ayat 19 bersama-sama. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Yang kita kejar yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ya. Being judgmental atau menjadi orang yang hobinya menghakimi orang lain. Ya. Nanti kalau berbicara mengenai dunia politik dan sebagainya, semuanya lagi ke kanan, saudara ikut-ikutan ke kanan. Nah, saudara, saya kira itu hal yang sebetulnya belum perlu kita lakukan dulu. Ya, lebih baik kita bereskan dulu apa yang ada nyata di depan kita. Ya, masih banyak hal-hal yang perlu kita bereskan, entah itu dosa pribadi kita, kesalahan kita. Karena kalau saudara memilih cara duniawi, saudara akan semakin terlatih untuk menjadi orang yang terlalu cepat menghakimi. Tapi kalau kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita akan belajar bahwa yang kita kejar itu hal-hal yang membangun, mendatangkan damai sejahtera, ya, yang berguna. Saya kira dan saya yakin menghakimi orang lain itu tidak berguna. Sebab yang menciptakan mereka bukan kita. Dan penghakiman kita atas mereka ketika orang lain mendengarkannya, hanya kita anggap mungkin orang lain akan mengira kita pintar karena kita bisa melontarkan penghakiman-penghakiman. Tapi saudara perlu tahu juga akan ada kelompok orang yang akan juga menghakimi kita balik karena kita terlalu cepat menghakimi orang lain. Ini adalah sebuah loop atau lingkaran yang tidak akan pernah habis. Kalau saudara tidak mau dihakimi, ya jangan menghakimi. Kadang-kadang saudara tanpa menghakimi orang lain, saudara juga dihakimi orang lain kok. Nah, tidak usah menambah lingkaran tambahan di dalam permasalahan hidup ini. Lebih baik kita mengejar apa yang membangun, mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna. Karena begini pertanyaan terakhirnya, saya tutup dengan pertanyaan ini. Apakah dengan memberi penghakiman yang tidak mendasar kepada seseorang atau memberi penghakiman yang tidak terarah kepada orang lain, hal itu mendatangkan damai sejahtera enggak untuk kita? Atau kira-kira justru kita dan yang kita hakimi itu saling membangun
atau saling meruntuhkan? Ya. Mari saudara renungkan. Pagi hari ini temanya simple. Jangan saling menghakimi. Don't be judgmental. Jangan kita terlalu cepat menghakimi atau saling menghakimi. Karena penghakiman itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Mengkoreksi boleh untuk semakin lebih baik. Berbeda dengan menghakimi. Mengkoreksi itu menggunakan kalimat yang sesuai dengan firman. Menasehati, membangun. Menghakimi itu meruntuhkan dan menuduh. Mari kita tidak lakukan itu. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, kalau selama ini kita mendengar firman yang menenteramkan hati, meneduhkan jiwa, kali ini kita punya PR. Sama-sama belajar seumur hidup untuk tidak saling menghakimi, tidak menjadi orang yang terlalu cepat menghakimi orang lain. Ya, karena manusia kita ini terbatas. Oleh karena itu, karena kita terbatas, lebih baik kalau kita tidak tahu, lebih baik kita serahkan kepada Tuhan saja. Ayo kejar apa yang membangun, berguna, dan mendatangkan damai sejahtera. Jangan sampai saudara yang harusnya saudara punya kesempatan emas 26 juta dolar tadi, karena saudara terlalu cepat menghakimi, saudara luput dari berkat yang Tuhan sudah sediakan. Ya, mari kita sama-sama mengucap syukur dan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan secara singkat. Bapa, kami mau menjadi pribadi yang semakin hari disempurnakan selalu untuk menjadi seperti Yesus. Kalau Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan wanita yang sudah 5 kali berhubungan dengan pria yang bukan suaminya, dia tidak datang dengan penghakiman, tapi dia datang menawarkan air hidup. Kami mau menjadi seperti Yesus. Kami mau menjadi orang-orang yang saling membangun. Kami mau menjadi pribadi yang ketika kami datang, bukan hawa yang buruk yang dirasakan orang, tetapi orang bisa merasakan damai ketika dekat dengan kami. Terima kasih, biar di hari-hari yang ke depan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.